Saya ingin menyampaikan tema tentang sholat tidak pada waktunya, dan nanti kita akan membahas juga tentang jamak ya. Kalau di Al-Quran surat An-Nisa 103 kalau tidak salah dinyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban atas seluruh orang yang beriman, kitaban mawquta, yang memiliki waktu-waktu tertentu. Maka sholat itu sudah ada waktunya. Subuh seperti ini waktunya saat terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Zuhur nanti saat zawal. Zawal itu matahari pas di tengah-tengah kita, tapi kemudian geser 1 derajat, itu namanya tergelincir matahari 1 derajat, zawal. Lalu ada asar, ada maghrib, ada isya, dan seterusnya. Maka kita melaksanakan sholat pada waktunya, Pak. Kita sholat pada waktunya. Pada waktunya itu berarti kalau sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3 misalnya, dan itu sah. Orang yang sholat zuhurnya jam 12 sah di awal waktu, jam 1 sah di tengah, jam 3 kurang juga sah di akhir. Mas, bagian dari kita ngerasa bersalah kalau sholat zuhur itu sudah mepet asar ya Pak. Yang penting tetap sah. Wah, kalau gitu saya nyantai aja. Nah, nanti Nabi bilang sholat yang bagus sholat di awal waktu, kecuali isya. Nah, kalau isya itu bagusnya diakhirkan sedikit. Baik Bapak dan Ibu, maka sholat itu dilakukan pada waktunya, kitaban mawquta. Ada beberapa sholat yang dilakukan di luar waktunya. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama nanti kita mengenal istilah qadha, yang kedua i'adah, yang ketiga jamak. Lagi-lagi dugaan saya Bapak dan Ibu sudah paham ya, tapi ini kan kita mendiskusikan tema ya, dan mungkin kalau ada yang belum paham ya jadi pernah tahu dan paham. Kita awali dengan qadha. Qadha ada melaksanakan sholat dan ibadah lainnya tentunya di luar waktunya. Jadi kalau ada orang bangun subuhnya, ini konteksnya Indonesia Pak ya, bangun subuhnya jam 7, bangun tidurnya jam 7 lalu melaksanakan sholat subuh, maka sholatnya tidak disebut sholat adaan, tetapi disebutnya qadhaan, qadha. Pertanyaannya apakah dosa atau tidak, tergantung. Kalau ada alasan diterima alasannya, tidak dosa. Tapi kalau tidak ada alasan, maka dia dosa karena melalaikan sholat. Kenapa dosa? Bapak dan Ibu sekalian, kewajiban sholat itu tidak berat. Total yang durasi yang kita yang kita gunakan untuk sholat itu paling 25 menit Pak dalam sehari. Itu tidak lebih lama daripada durasi kita pegang HP 4,5 jam gitu rata-ratanya mungkin. Tidak lebih lama pula dari durasi kita misalnya duduk di kafe untuk sekedar ngobrol. Maka sholat itu tidak berat. Yang kedua adalah i'adah. I'adah adalah mengulang sholat. Jadi kita sudah sholat, kita ulangi lagi. Nah, ini bisa kita ulangi setelah waktunya lewat. Yang paling sering itu dicontohkan, ini kalau di pesantren ada istilah sholat lihurmatil wakti, walaupun sebenarnya itu secara fikih itu kurang tepat. Jadi misalnya Bapak sholat di kendaraan tidak menghadap kiblat, namanya juga sholat di kendaraan sesuai arah kendaraannya, naik bus, naik kereta, naik pesawat. Lalu Bapak merasa sholatnya kurang sempurna karena tidak menghadap kiblat, bahkan sholatnya tidak berdiri tapi duduk. Nah, ketika sampai ke tempat tujuan, Bapak boleh mengulang sholat, namanya i'adah. Itu boleh. Wajib nggak? Nggak wajib, cuma kalau mau diulang silahkan. Syaratnya sholat yang kedua harus lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama tidak menghadap kiblat, sekarang menghadap kiblat. Yang pertama misalnya sholatnya pakai tayamum, sekarang pakai
wudhu. Nah, saya sampaikan satu riwayat, pernah ada 2 orang pemuda melakukan perjalanan, Mbak. Lalu tengah jalan waktu zuhur masuk, mereka cari air nggak dapat, akhirnya tayamum. Sholatlah mereka berjamaah. Setelah sholat lanjut jalannya. Ini settingannya di Arab Pak ya, bukan di sini. Kalau di sini air mah gampang ya. Jalan lagi jam 2:30 dapat mata air. Yang satu kemudian berwudu lalu ngulangi sholat zuhurnya. Yang satu enggak ngulangi sholat zuhurnya. Ya sudah sholat kok tadi. Sampai di Madinah lapor ke Nabi. Lalu respon Nabi, wa qala lilladzi lam yu'id as-shalah asabta sunnah. Kamu yang tidak mengulangi sholat, maka kamu sudah sesuai dengan ajaran agama. Gak usah diulang, kan tadi sholatnya nggak pakai wudhu. Ya karena nggak ada air ya tayamum, sudah sah. Gak usah diulang, itu sudah cukup. Wa qala lilladzi a'ada shalah lakal ajru marratain. Dan bagi kamu yang mengulang sholat, sudah sholat lalu mengulang lagi dengan wudhu, maka bagimu ada 2 pahala. Nah, itu pahala iadah. Pahala iadah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat lalu sholat tadi dilaksanakan tidak seharusnya sesuai, tidak terpenuhi seluruh syarat rukunnya karena ada alasan tadi, nggak menghadap kiblat, tidak wudhu, tapi dengan tayamum, maka ketika diulang dapat pahala lagi. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, saya kalau main ke tempat dosen-dosen dari Mesir itu kadang saya keluar rumah itu setelah asar, sholat asar. Sampai di rumahnya ada yang belum sholat, mereka bilang tasaddaq alayya, sedekah buat saya dong. Berarti saya sholat lagi jamaah dengan dosen-dosen Mesir itu. Karena kalau mereka sholat sendiri munfarid, tapi kalau jamaah ada banyak keutamaan. Saya sudah sholat, saya sholat lagi. Termasuk saya pernah sudah sholat maghrib, tiba-tiba Syekh Wahbah Zuhaili masuk masjid. Karena Syekh Wahbah adalah ulama besar, ya kami ulangi lagi sholatnya, jamaah dengan beliau. Yang penting sholat yang kedua lebih baik, maka boleh diulang sholat. Tapi kalau tidak ada alasan yang lebih baik, nggak boleh diulang. Karena kalau diulang namanya tala'ub fiddin, main-main, mempermainkan agama. Baik, itu yang kedua. Jadi kita tidak melaksanakan sholat pada waktunya ketika qadha atau i'adah. Nah, kita akan mendiskusikan dalam paradigma fikih terkait sholat di luar waktu yang ketiga, yaitu jamak. Kita sudah paham jamak itu berarti menggabung 2 sholat. Kita sholat zuhur di waktu asar atau sholat asar di waktu zuhur, sholat maghrib di waktu isya atau sholat isya di waktu maghrib. Berarti sholat isya kita tidak pada waktunya tetapi di waktu yang belum masuk, yaitu waktu maghrib.